Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mahasiswa. Kita dalam satu semester ini akan membicarakan satu mata kuliah yang ini sangat urgent dalam dunia pendidikan, yakni berkaitan tentang pengelolaan kelas. Pada pertemuan pertama ini kita akan berbicara seputar pertama berkaitan tentang kontrak belajar. Jadi selama satu semester ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa semua ya berkaitan tentang apa yang harus kita lakukan selama pembelajaran di satu semester ini. Mungkin pada prinsipnya bagi teman-teman mahasiswa yang sudah pernah berjumpa dengan saya di salah satu mata kuliah tertentu sebelum semester ini, mungkin sudah ada yang tahu rule-nya, kebijakannya, ya tapi tidak ada salahnya kita untuk melakukan kontrak belajar karena saya berharap di satu semester ini kita, buat satu peraturan bersama, dibuat bersama dan ini kemudian disepakati bersama. Sebelum kita melangkah pada pokok pembahasan selanjutnya, yuk kita bareng-bareng, bersama-sama untuk membahas berkaitan tentang peraturan satu semester dimulai daripada pertemuan hari ini. Yang pertama, teman-teman mahasiswa ini ya tingkat kehadiran di dalam kelas benar-benar harus sangat diperhatikan karena ini sangat menentukan untuk teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa untuk dinyatakan lulus dari mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Jadi kalau ada keperluan, kalau ada agenda yang sekiranya sangat urgent tidak bisa ditinggalkan atau teman-teman mahasiswa berhalangan hadir karena faktor sakitkah dan lain sebagainya, yang harus pertama kali dilakukan adalah minimal menginformasikan kondisi teman-teman kenapa tidak hadir kepada dosen pengampu. Nah, dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas pada semester ini adalah saya. Jadi minimal teman-teman menginformasikan kepada saya kenapa tidak hadir, alasannya dan sebagainya. Biar kemudian saya bisa mengetahui alasan kenapa teman-teman mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan saya. Yang kedua, ya mungkin di pertemuan kedua saya pengen mendengarkan teman-teman juga menyampaikan salah satu topik diskusi yang ntar saya akan kasih silabinya kepada teman-teman mahasiswa. Silakan itu dibuat makalahnya sebagai bahan untuk disampaikan kepada teman-teman yang ada di kelas ini. Lalu kemudian teman-teman presentasi, dibuat makalahnya, dibuat juga PowerPoint-nya agar penyampaiannya lebih terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, aturan mainnya adalah saya ingin menilai proses dari awal sampai akhir semester, bukan hanya menilai daripada aspek kehadiran, penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Tetapi nilai keaktifan teman-teman dalam berdiskusi, dalam proses pembelajaran, ini pun tidak luput daripada penilaian saya. Sehingga saya berharap kelas ini bisa ramai dengan argumentasi, perdebatan-perdebatan ilmiah sehingga kemudian situasi dan dinamika di dalam kelas ini cukup lumayan aktif ya. Itu mungkin rule-nya saya tidak akan banyak ada aturan, tapi aturannya harus kita kesepakati bersama. Barangkali ada teman-teman mahasiswa yang berkeberatan dengan kontrak belajar yang saya tawarkan, boleh. Atau ada yang mau mengusulkan lagi, jikalau ini penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kelas ini tetap kondusif. Kondusif dalam arti bukan dalam arti sunyi, tetapi ramai dengan perdebatan-perdebatan argumentatif. Saya sebelum melaksanakan materi perkuliahan ini, saya selalu akan memantau tingkat kehadiran daripada teman-teman mahasiswa karena satu semester ini insya Allah saya akan menjaga tingkat kehadiran saya selama offline ya. Saya anjurkan secara offline, artinya kehadiran saya di dalam kelas dan kehadiran teman-teman mahasiswa di dalam kelas juga harus dijaga. Sehingga absensi akan saya lakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang akan kita mulai pada hari ini. Mungkin pada materi atau pada pertemuan kita hari ini saya akan menyampaikan beberapa topik di pendahuluan, selebihnya kita akan diskusikan secara bersama. Ya, berkaitan tentang materi pengelolaan kelas tentunya. Yang kedua, atau yang ketiga, apa yang disampaikan oleh dosen itu bukan menjadi satu kebenaran mutlak, semua masih bisa diperdebatkan. Bisa saja satu kebenaran teori itu
disampaikan oleh mahasiswanya bukan oleh sayanya. Sehingga apa yang saya sampaikan berkemungkinan besar untuk diperdebatkan, ditanya, dan dikritisi oleh teman-teman mahasiswa. Sehingga saya memposisikan diri di ruangan kelas hari ini sebagai mitra diskusi, partner, ya partner untuk sharing keilmuan dan lain sebagainya. Saya tidak mau menjadi sentral daripada pembelajaran yang kita lakukan selama 1 semester ini. Saya pengen ayo kita belajar bersama, barangkali saya pun ada teori yang saya lupa, bisa teman-teman yang mengingatkan kepada saya. Secara garis besar teman-teman mahasiswa bisa ditangkap ya, apa yang ingin saya sampaikan dalam rangka menjaga 14 sampai 15 kali pertemuan di masa yang akan datang ini, tujuan daripada mata kuliah ini bisa tercapai secara bersama. Oke, barangkali di pertemuan pertama kita masih sedikit canggung sehingga saya ingin memberikan apa namanya rangsangan ya. Yang namanya pengelolaan kelas itu adalah menciptakan atau mempertahankan kondisi belajar sehingga tercapainya tujuan daripada sebuah proses pengajaran. Ya, itu secara garis besar yang namanya pengelolaan kelas. Jadi yang namanya pengelolaan kelas itu kita dituntut untuk bisa menciptakan satu iklim pembelajaran ya yang sekiranya nyaman berdasarkan keinginan teman-teman adik-adik mahasiswa atau ketika teman-teman mahasiswa kelak menjadi guru harus mampu menciptakan satu kondisi ideal yang ada di dalam kelas ya. Kondisi ideal itu tentunya sangat variatif dan beraneka ragam ya. Ada yang menurut guru itu ya yang namanya kelas yang kondusif adalah pengelolaan kelas. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang namanya pengelolaan kelas itu tidak kondusif, ramai di kelasnya, tetapi ramai dengan perdebatan-perdebatan ilmiah atau perdebatan yang berdasarkan teori yang argumentatif. Ya, sehingga yang namanya pengelolaan kelas itu sekali lagi satu kondisi yang diciptakan demi tercapainya satu proses pengajaran. Ya, kan tidak mesti yang namanya kondusif itu artinya baik. Ya, kan kita bisa saja ketika kita melakukan satu praktek pembelajaran, contoh saja kita belajar fikih atau kita dikasih mata pelajaran fikih dan di saat yang bersamaan di hari itu ternyata kita diberikan materi berkaitan tentang cara mengurus jenazah. Nah, bisa saja itu kita menyampaikan secara lisan, ya dengan pendekatan metode ceramah, atau cara pengelolaan atau cara menyampaikan materi berkaitan tentang merawat jenazah itu langsung kita demonstrasikan. Contoh andai kata, kita ambil bantal guling sebagai demonstrasi, anggap saja itu jenazahnya, lalu kita ambil sarung, lalu kita awali dari proses memandikan jenazahnya, lalu kemudian mengkafaninya, lalu kemudian mensolatinya, dan terakhir sampai proses penguburannya. Itu kan bisa saja disampaikan bukan hanya sekedar teori, tetapi disampaikan langsung pertama teorinya, lalu kemudian kita demonstrasikan atau kita praktekkan di dalam kelas, tetapi menggunakan media pembelajaran yang lain, bantal guling kan dan lain sebagainya. Dan ketika mendemonstrasikan itu kan kondisi suasana kelas kan tidak kondusif, ramai itu. Ramai banyak siswa yang bertanya, lalu kemudian ramai orang yang melakukan pergerakan-pergerakan dalam merawat jenazah. Kan tidak kondusif kan ruang kelas yang seperti itu, tetapi ketidakkondusifan itu bukan berarti tidak tercapai satu proses pengajaran. Tetapi kelas yang tidak kondusif bisa saja kemudian itu diartikan sebagai satu kelas yang akan mencapai satu tujuan dalam proses pengajaran. Kenapa tidak kondusifnya? Karena mempraktekkan cara merawat jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, dan kemudian menguburkan. Bagaimana proses memandikan jenazahnya, lalu kemudian bagaimana proses mengkafaninya kalau jenazahnya itu laki-laki ataukah perempuan, bagaimana cara mempraktekkan sholatnya kalau laki-laki, kalau perempuan, bagaimana cara menguburkannya, ya posisi jenazah itu seperti apa, gimana proses penghormatan kita kepada jenazah secara aturan main undang-undang yang ada dalam kaidah-kaidah fikih. Nah itu, jadi yang namanya pengelolaan kelas itu jangan diartikan kelas itu dikelola agar kondusif, tidak. Tapi kelas itu harus dikelola, kita ciptakan agar terjadi satu kondisi yang bisa menghantarkan pada proses atau tujuan daripada sebuah pengajaran. Ya, jadi sekali lagi,
Pengelolaan kelas itu bukan hanya menargetkan agar kelas itu kondusif, tidak. Tetapi kita harus mampu menciptakan situasi lingkungan sekolah agar kegiatan belajarnya nyaman, ya. Lalu kemudian endingnya tercapai satu proses daripada sebuah pengajaran. Nah, itu bisa dipahami bersama ya, teman-teman mahasiswa. Nah, apa namanya? Itu bagian daripada yang namanya eh, pengelolaan pengelolaan kelas. Lantas, apa saja yang kemudian menjadi dasar dalam pengelolaan kelas ini? Ya, dan di dalam pengelolaan kelas kita juga perlu namanya manajemen atau manajemen manajemen itu kan bahasa kitanya adalah apa namanya pengelolaan ya. Ya, di dalam pengelolaan kelas ya menurut salah satu pakar dalam dunia pendidikan ya yang ada beberapa hal atau beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika melakukan pengelolaan kelas. Yang pertama, ini yang harus dipahami oleh seorang guru, teman-teman mahasiswa, karena teman-teman mahasiswa ini di program studi pendidikan agama Islam ini selama 8 semester, kita dari Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam berupaya untuk mendidik teman-teman mahasiswa yang outputnya kita akan persiapkan untuk jadi seorang guru yang memiliki tingkat profesionalitas. Dalam melakukan pengelolaan kelas, yang pertama harus diperhatikan adalah lingkungan belajarnya. Satu, kelasnya. Yang kedua, apa yang ada di dalam kelas. Yang ada di dalam kelas itu kan berarti kan ada siswa, ada guru, dan ada media pembelajaran yang lain. Apa media pembelajaran? Ada kursi, ada meja, ada kursi guru, ada meja guru, ada papan tulis, apakah dalam bentuk digital ataukah berbentuk konvensional, ada hiasan-hiasan yang ada di dalam kelas, ya. Jadi pada poin pokoknya di dalam kelas itu ada kursi guru, ada meja guru, ada kursi murid, ada meja murid, tetapi ada apa namanya? Hiasan-hiasan yang ada di dalam kelas. Tentunya hiasan apapun yang ada di dalam kelas itu harus menunjang pada proses pengajaran. Ya, ataukah ada gambar tokoh-tokoh nasional kah, tokoh-tokoh pahlawan kah, atau minimal eh, ada representasi daripada negara, ada fotonya presiden dan wakil presiden, lalu kemudian ada lambang Garuda Pancasila kah, atau ada jokes-jokes atau ada kata-kata mutiara di dalam kelas yang sekiranya itu bisa mengembangkan potensi apa namanya memantik semangat kita untuk belajar. Apakah kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh terkenal kah? Nah, itu yang harus kita pahami berkaitan tentang lingkungan belajar. Nah, seorang guru itu dalam melakukan pengelolaan kelas harus memperhatikan yang pertama adalah lingkungannya dulu. Ya, jangan sampai kita belum tahu lingkungannya sudah melakukan pengelolaan. Nah, yang saya khawatirkan adalah output daripada pengelolaan yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah yang hari ini kita berkhidmat untuk melakukan pengajaran. Seorang guru juga harus memiliki tanggung jawab yang profesional. Artinya, jangan sampai kita kemudian melakukan pengelolaan kelasnya, tetapi guru tidak memiliki tanggung jawab. Ya, apa tanggung jawab? Walaupun tadi saya mengatakan saya memposisikan diri sebagai dosen, tetapi saya juga pengen memposisikan diri sebagai mitra untuk kalian berdiskusi. Tetapi guru juga harus memiliki tingkat profesional yang sangat tinggi. Artinya apa? Walaupun kita diskusi di dalam kelas, andai kata teman-teman jadi guru, tidak kemudian kita tinggal di luar kelas, tetapi kita harus dampingi bagaimana proses diskusi itu dari awal sampai akhir. Barangkali ada masukan dari dosennya, dari gurunya ketika dalam proses pengajaran berlangsung, ya. Jadi guru itu harus mampu, ya, harus mampu melakukan tadi evaluasi tentang terjadinya proses pembelajaran, lalu kemudian juga seorang guru itu minimal harus hadir, ya hadir. Kalau sekarang itu kan kalau tidak bisa hadir secara fisik, minimal hadir secara virtual, ya. Tetapi bagi saya lebih baik hadir secara fisik. Yang selanjutnya, poin yang ketiga, itu seorang guru harus punya ide yang segar untuk mengembangkan satu proses pembelajaran. Guru harus menawarkan satu konsep, wacana, ide yang segar, yang terkini. Agar apa? Pengajaran itu tidak monoton. Jangan sampai kelasnya dikelola, ditata dengan baik, yang nyaman,
tetapi gurunya cara pengajarannya baik dari segi metodologinya, baik dari segi teorinya, itu tidak update dengan kondisi terkini. Nah, sehingga ide, gagasan, wacana dari seorang guru selain nilai profesionalitas, aspek lingkungan juga harus perhatikan. Guru itu harus visioner, memiliki pandangan jauh ke depan. Tentunya yang up to date, yang terkini dan sesuai dengan kondisi yang hari ini terjadi. Yang selanjutnya adalah adanya satu perencanaan yang hierarkis. Tentunya ketika kita mau melakukan sesuatu apapun, perencanaannya harus matang. Karena gerbang awal dalam rangka melakukan apapun, guru harus memiliki perencanaan yang sangat matang. Ya, jangan sampai melakukan sesuatu tanpa perencanaan, ya, melakukan pembelajaran. Kan kita dalam pembelajaran itu kan sebelum kita mengajar di satu kelas tertentu, guru itu harus punya perencanaan. Ya, apa namanya? Yang sering kita sebut istilahnya namanya RPP, rencana pelaksanaan pengajaran atau pembelajaran. Jadi sebelum guru itu masuk ke dalam kelas minimal ada satu dokumen namanya RPP, ya, itu yang dia pegang. Hari ini materinya apa? Cara menyampaikannya gimana? Apakah secara lisan? Apakah siswa itu diajak diskusi? Apakah materi itu disampaikan dengan cara praktek atau demonstrasi? Kapan kita pembukaan, kapan kita masuk pada poin inti, kapan kita persepsi, kapan kita post test untuk melakukan pengujian untuk mengukur sejauh mana siswa itu menangkap dengan apa yang disampaikan dalam pembelajaran di kelas hari ini, baik itu dengan diskusi atau kan dengan lisannya seorang guru. Nah, tentunya perencanaan ini penting, ya, penting dalam melakukan sebuah proses pembelajaran yang ada di kelas. Apa sih sebenarnya tujuan daripada pengelolaan kelas itu? Yakni adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Jadi seorang guru itu harus mampu menciptakan kelas harus dibawa seperti apa dan sebagainya. Yang endingnya adalah targetan atau tujuan daripada mata kuliah atau mata pelajaran tertentu itu bisa tercapai. Yang kedua, tujuan daripada pengelolaan kelas adalah menghilangkan berbagai hambatan. Ya, contoh, seorang guru mau menyampaikan materi berkaitan tentang pelaksanaan haji atau umroh. Apa yang sekiranya ini bisa menghambat dalam penyampaian materi ini, nah seorang guru harus mampu tuh. Ya, oh ini berarti teorinya dari dosen, dari guru andai kata. Apa yang menghambat? Yang menghambat andai kata adalah siswanya ribut sendiri. Kelompok sini berbicara sendiri, kelompok sebelah kanan berbicara sendiri. Sehingga itu mampu menghambat. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang guru atau ketika diskusi yang mempresentasikan makalahnya sedang menyampaikan materinya, yang pojok ngobrol, sebelah sana lagi asik chattingan dan lain sebagainya. Ini kan tidak hambatan, salah satu hambatan dalam sebuah proses pengajaran atau pembelajaran. Nah, seorang guru itu harus mampu ya menghilangkan hambatan-hambatan dalam sebuah proses pembelajaran. Ya, yang ketiga itu menyediakan dan mengatur fasilitas. Ya, tapi dengan segala keterbatasan bagi teman-teman yang ngajar di beberapa sekolah yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Model guru itu harus hebat loh visi ke depannya. Contoh tadi, kalau kita ngajar fikih berkaitan tentang cara merawat jenazah. Kalau kita beli jenazah kan mahal, seperti anak-anak mahasiswa yang kuliah di kedokteran. Kan bisa saja jenazahnya diibaratkan kita bawa bantal guling kah, atau kita bawa bawa bahasa kita gedebok pisang kah dan lain sebagainya. Anggap itu jenazahnya. Ya, yang penting kan esensi daripada apa yang kita praktekkan itu bisa dimengerti oleh teman-teman siswa yang lain kan atau mahasiswa yang lain. Yang terakhir yang saya bisa simpulkan yaitu tujuannya adalah membina dan membimbing peserta didik. Ya, karena sekali lagi walaupun sekarang kita sudah eranya virtual ya seperti yang kita lakukan dalam proses pembelajaran di era Covid, ya, tetapi kehadiran guru atau dosen itu penting dalam rangka membina dan membimbing. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan kondisi kelas itu salah satunya adalah komunikasi dan hubungan interpersonal ya antara guru dengan siswa secara baik dan efektif. Ya, tadi kan kita ngobrolin perencanaan, ngobrolin tujuan, tapi pintu masuk utamanya adalah lagi-lagi adalah komunikasi.
komunikasi antara guru dengan siswa. Ya, ini juga jangan sampai guru punya perencanaan berkaitan kelas ini mau dibawa kemana, mau ditata seperti apa, tapi ini tidak pernah dibicarakan dengan penghuni kelasnya, yakni adalah siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Nah, selanjutnya dalam rangka melakukan pengelolaan kelas, ini juga ada aturan main ya, selain tujuan, perencanaan, ada prinsip-prinsip yang harus dipahami secara bersama. Yang pertama, pengelolaan kelas itu harus dilakukan secara hangat dan antusias. Artinya, kondisi apapun yang diciptakan oleh seorang guru, apakah dibikin kondusif, apakah dibikin ramai, tetapi kondisi apapun itu bermuara pada antusiasnya peserta didik dalam menyimak materi yang sedang dibicarakan. Apakah secara lisan, apakah secara diskusi, yang penting kondisi yang kita kelola di dalam kelas itu harus menciptakan satu nilai atau satu kondisi antusiasme daripada peserta didik dalam mempelajari materi yang dibicarakan. Yang kedua, yang harus dilakukan dalam rangka pengelolaan kelas itu jangan monoton. Ya, jangan sampai setiap kali pertemuan pertama, kedua, ketiga, hanya begitu-gitu saja. Harus bervariasi. Ya, harus bervariasi. Artinya, ketika kita melakukan pengelolaan kelas, tidak hanya menggunakan model yang seperti itu. Ya, harus bervariasi. Minggu ini kita ngapain, minggu depan kita dikelola seperti apa, minggu ketiga seperti apakan, bisa kelasnya seperti ini, bangku atau meja kursinya siswa itu tidak bersejajar, berbaris-baris, ataukah kita bentuk letter U sehingga tidak ada yang dibelakangi, atau kita kondisikan kelas itu seperti apa, yang pasti jangan monoton begitu-gitu saja. Apakah minimal metodologi menyampaikannya, metode cara pembelajarannya, cara media pembelajarannya juga ini harus bervariasi. Kapan kita harus ceramah menyampaikan materi, kapan juga siswa itu kita diajak diskusi, lalu kemudian kapan kita juga harus mendemonstrasikan sehingga ruangan kelas itu hidup ya, dan target dari apa yang disampaikan dari sebuah mata kuliah atau mata pembelajaran itu bisa terwujud. Yang selanjutnya dalam rangka melakukan pengelolaan kelas, ini ada juga yang harus diperhatikan secara bersama-sama adalah penanaman disiplin diri. Disiplin daripada siswanya, juga disiplin daripada seorang pengajarnya, apakah guru atau dosen. Jangan sampai kita melakukan kelas tetapi tidak ada kedisiplinan yang disepakati bersama. Jangan sampai kemudian hanya siswa atau mahasiswanya saja yang kemudian ditekan untuk disiplin menjalani kesepakatan bersama, tetapi itu tidak berlaku untuk dosen atau untuk gurunya. Sehingga apa? Rasa penanaman disiplin diri itu juga berlaku satu untuk siswa, yang kedua juga untuk guru. Satu untuk mahasiswa, dua juga untuk guru. Jangan sampai guru hanya sekedar memerintah tetapi dia tidak terkena aturan yang disepakati. Nah, yang selanjutnya ada penekanan. Tentunya karena masyarakat yang ada di dalam kelas, artinya siswa yang orang yang ada di dalam kelas itu kan ada siswa, ada guru ya. Tentunya harus ada penekanan karena tidak semuanya taat kan. Bayangin kita ngajar satu kelas 30, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 20, semuanya bervariasi. Tentunya dengan karakter dan corak kepribadian bermacam-macam. Ada yang penurut, ada yang penakut, ada yang bandel, ada yang ini. Nah, kesepakatan yang sudah disepakati dalam rangka pengelolaan kelas itu ada yang menaati, ada yang tidak, ada yang ambigu, ada yang bias, ada yang tidak mentaati. Tentunya ini harus ada penekanan. Yang tadi yang menyepakati dan melaksanakan ini dengan baik ya tentunya ada ganjaran. Ganjarannya berupa nilai. Yang tidak mentaati ada punishment kan, ada hukuman. Hukumannya apa? Tapi hukuman apapun itu pada prinsipnya dalam sebuah proses pendidikan, hukuman yang mendidik atau hukuman yang mengedukasi. Jangan seperti zaman pendidikan 20-30 tahun yang lalu ketika ada murid langsung dilempar dengan penghapus, ada murid langsung ditempeleng oleh gurunya, tidak. Tetapi kita ke depan karena kita mengenal dengan hak asasi siswa yang hari ini ramai diperbincangkan di media sosial, tentunya hukuman apapun yang sekiranya tidak melukai fisik dan itu sangat mengedukasi.
Yang terakhir, prinsip yang harus kita pahami bersama dalam rangka melakukan pengelolaan kelas adalah keluasan. Artinya luas itu bisa saja kita sudah merencanakan ketika dilaksanakan tidak sesuai. Maka kita harus tentatif dalam rangka menciptakan satu kondisi kelas yang bisa menghantarkan pada satu proses pembelajaran tertentu. Jadi jangan kaku jadi seorang guru tuh, ya. Yang sekiranya apa yang disepakati andai kata tidak kondusif atau tidak ideal untuk dilaksanakan, ya maka harus dirubah. Jadi ada proses keluasan, ada rasa tentatif yang sangat tinggi. Tetapi tidak juga tentatif ini menjadi dasar argumentasi untuk merubah semuanya. Tetapi seorang guru harus punya feel, harus punya intuisi yang sangat tinggi. Ini tepat tidak dilaksanakan. Kalau dalam sebuah perencanaannya baik, tapi ketika dilaksanakan kurang baik. Nah, intuisi seorang guru itu mutlak harus dibutuhkan dalam sebuah proses pembelajaran. Hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan ya oleh seorang guru. Satu, ada penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas itu jangan kemudian yang konvensional, semua meja kursi siswa ditata bersap-sap, berbaris-baris, tidak. Tetapi ditata ruang kelasnya. Kelasnya ditata, ruang duduknya di mana, gurunya di mana, tidak harus konvensional. Bisa saja guru juga duduk bersamaan dengan siswa, biar tidak ada yang membelakangi. Nah, dalam rangka proses pembelajaran atau melakukan pengelolaan kelas, ini ada faktor yang bisa mendukung ini bisa tercapai, ada juga faktor yang bisa menghambat pengelolaan kelas ini tidak tercapai pada sebuah proses pembelajaran. Ada faktor internal ya yang menghambat, ada faktor eksternal yang ini juga bisa bisa menghambat ya. Ada faktor dari dalamnya, ada faktor dari luarnya. Apa itu faktor dari dalam? Ini faktor yang merupakan dari dalam diri kita, apakah itu dari gurunya, apakah itu dari siswanya, seperti emosi, perilaku, serta kepribadian siswa. Kan setiap orang itu kan memiliki tingkat kecenderungan emosi yang berbeda-beda. Nah, bisa saja gurunya ketika ngajar direncanakannya bagus, tapi guru atau siswanya emosian di dalam kelas, sehingga masalah yang ada di dalam rumah bisa dibawa-bawa ke dalam proses pembelajaran. Atau pada faktor eksternal. Apa itu? Faktor yang lahir dari faktor luar, seperti tenaga pendidiknya, peserta didiknya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, pengelolaan kelas itu sangat penting kita lakukan karena itu bisa menjadi salah satu penghantar kita dalam mencapai satu proses pembelajaran ataupun tidak. Sehingga sekali lagi skill atau kemampuan seorang guru menata lingkungan sekolah atau lingkungan kelas itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Skill dalam melakukan pengelolaan kelas itu salah satu skill yang bisa menghantarkan kita jadi guru yang profesional. Sehingga saya selalu berharap ya sebagai bagian daripada Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam, guru-guru yang kemudian dilahirkan dari Sivitas ini adalah guru yang handal, guru yang memiliki kepribadian yang baik, memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi, sehingga stakeholder yang menampung alumni-alumni kita merasa bangga, kita juga sebagai pengelola juga merasa bangga, dan teman-teman akan menjadi guru idola, guru favorit di sekolahnya masing-masing. Ini saya sudah kirimkan link post-test untuk mengukur sejauh mana teman-teman mahasiswa menguasai materi yang tadi saya sampaikan ya. Saya sudah kirim di grup melalui Mas Kosma atau ketua kelasnya. Saya sudah kirim link post testnya. Silakan teman-teman isi itu link post testnya. Lalu kemudian kirim ulang ke saya. Saya pengen mengukur sejauh mana teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan pada hari ini. Setelah materi ini saya kasih waktu kurang lebih 5-10 menit. Silakan jawab soal-soal itu. Lalu kemudian kirim ke email saya. Untuk minggu depan silakan kelompok pertama itu siapkan makalahnya, siapkan barangkali diperlukan proyektor, silakan dibikin PowerPoint-nya, pokok-pokok pikiran yang pentingnya silakan disampaikan. Pokoknya bikin makalahnya serapi mungkin, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Bisa dipahami bersama teman-teman mahasiswa? Itu saja.
yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.